Dalam ilmu lahiriah saja, tidak mungkin seseorang menjadi seorang arsitektur yang mahir dan hebat, sedangkan dia hanya membaca di buku atau share di Google misalnya. Apakah mungkin dia akan menjadi seorang arsitektur yang hebat, bisa mengkonstruksi bangunan secara bagus tanpa bimbingan seorang guru? Atau misalnya seorang dokter tanpa praktek dan bimbingan dokter yang sebelumnya, dia hanya membaca di dalam buku atau merenung, dapat melahirkan seorang dokter profesional yang hebat? Kalau ini adalah di dalam dunia lahiriah, bagaimana di dalam keagamaan? Bagaimana di saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di dalam tazkiyah, di dalam seseorang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berthariqah, maka disyaratkan harus ada seorang mursyid. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wala budda min syaikhin tasiru bi sayriha ila Allah min ahli nufuziz zakiyati. Seseorang itu harus mempunyai seorang syekh di dalam menempuh jalan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang memenuhi syarat menjadi seorang mursyid daripada ahli tazkiyah. Dan ini kita lihat di dalam ajaran Islam itu sendiri, bahwasanya keberadaan Al-Quran itu tidak cukup tanpa kehadiran seorang nabi, tanpa kehadiran seseorang yang sanggup mempraktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, para mursyid di dalam thariqah, para guru di dalam thariqah itu adalah kepanjangan dan terjemahan dari para nabi di dalam membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita butuh untuk seorang guru di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafahtu fihi mir ruhi. Ruh kita akan dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama yang ar-rasikhin fil ilmi.